Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya guys ya. Oke, di sini ini adalah video analisa gold untuk besok ya, hari Senin. Atau sekarang udah ganti hari belum guys di situ? Saya rasa belum ya, masih sekitar mungkin jam 9 malam ya mungkin ya. Jadi ini untuk besok guys, ketika pembukaan market kemungkinan akan kemana. Dan di sini saya cukup yakin ya guys ya, cukup cukup yakin walaupun ya mungkin nggak hari Senin ya, mungkin hari Selasa atau mungkin hari Rabu atau mungkin hari Kamis. Tapi prediksi saya gold akan naik, guys, ya. Prediksi saya masih akan naik. Kenapa? Karena ya kita akan menganalisa lah hari ini, guys ya, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di gold, apakah dia akan naik ataupun akan turun. Oke, langsung saja kita ke videonya, guys ya. Pertama-tama kita akan kembali melihat dulu time frame yang paling besar, guys, yang biasa kita analisa yaitu time frame monthly. Walaupun ini nggak bisa kita jadikan acuan ya, guys ya. Nggak bisa kita jadikan acuan untuk entry karena terlalu lebar ya. Tapi di sini kalau kita lihat ini waktunya itu tinggal 8 hari, guys. Jadi apa ya, minggu besok ini ya, itu adalah minggu terakhir dari ini guys, dari bulan ini. Jadi minggu besok ini itu adalah penentuan untuk close body di monthly ya guys ya, close close ini close body candle di monthly, entah nanti close-nya di area sini atau mungkin lebih atasnya atau mungkin malah ke bawah, kita nggak tahu ya guys ya. Yang jelas minggu besok ini itu adalah minggu terakhir di bulan ini. Jadi itu adalah close body lah. Nah, itu kalau kayak gitu tuh penting guys. Nah, pentingnya apa? Di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari analisa kemarin juga, di sini Manli itu ketika kemarin membuat momentum yang sangat panjang ya guys ya, ada beberapa lah, ada satu, dua, tiga, empat, ada berapa candle ini guys, cukup banyak ya. Kita akan coba hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada sekitar 9 candle ya guys ya di sini. Walaupun ada yang merah dikit ini, satu ada merah dikit. Tapi setelah 9 candle, dia kemudian turun ya guys ya, turun untuk membuat re-entry. Dan re-entry-nya ini selama 2 bulan loh guys. Paham nggak maksudnya? Jadi selama 2 bulan ya, ini kita lihat bulan apa? Ini bulan November sama bulan Desember guys. Jadi bulan November sama bulan Desember tahun kemarin ya, itu selama 2 bulan bearish guys. Jadi selama 2 bulan candlenya ini merah. Jadi kalau candlenya merah bisa dipastikan ini turun terus guys. Kita akan coba lihat ke time frame weekly ya. Dia harusnya ke area low BB guys. Nah di sini, oh ternyata dia cuma sampai mid BB ya. Ya dia sempat nembus mid BB lah, sempat nembus ke area bawah sini. Tapi nggak sampai ke area low BB. Nah, maksud saya guys, kenapa kok saya menghitung 9? Nanti kemungkinan ya, kemungkinan jika candle momentum di sini itu sudah ada 9 ya, sudah ada 9, kemungkinan dia akan turun dulu. Karena kalau kalian lihat di sini tuh masih momentum berterusan guys. Iya kan? Dan dia belum pernah membuat re-entry. Harusnya nanti dia akan membuat re-entry di sini baru akan melanjutkan kenaikan ya guys ya. Tapi kan sekarang sedang nggak stabil ya guys, sedang banyak apa ya, sedang banyak politik lah. Kalian tahu apa yang terjadi di dunia sekarang ini ya guys ya, ada banyak ini banyak itu, jadi kita nggak bisa memprediksi secara akurat guys. Tapi kalau saya ya, kalau saya pribadi, saya itu tetap memakai yang namanya ini guys, namanya analisa ya. Karena apa ya, mau ada peristiwa apapun guys, itu kan nanti market anjlok ya, misalnya saya lihat kan di Bitcoin ya, ini video analisa untuk ini guys, untuk XAUUSD ya, tapi sebagai contoh kita pakai di Bitcoin dulu untuk menerangkan lah guys. Nah di sini kalau kalian lihat guys, ini kan sebenarnya turunnya ini saya nggak tahu ya guys ya, bener apa enggak, tapi kalau kita lihat ini kan karena ini kan perkembangan geopolitik di dunia sekarang kan guys, yang sedang tidak stabil, akhirnya kemarin Bitcoin sempat anjlok kan, yang sebelumnya 105 ya, kemarin di tanggal 20, 2 hari yang lalu ya, hari Jumat, itu kan 105, 106 bahkan ya, dan sekarang turun sampai 102, ini kan lumayan banget guys, turun berapa persen ya dia, kita akan coba lihat lah dari sekitar atas ini sampai ke area sini. Nah, turunnya hampir 4% ya guys ya. Bahkan kemarin sempat turun sampai sekitar 5% ya di area sini. Ini lumayan banget ya guys ya. Misalnya jika kita investasi 100 juta, kita minusnya itu udah 5 juta gitu guys. Karena ya minus 5%. Nah, ini kan karena kan katanya karena perkembangan geopolitik. Tapi guys sebenarnya ini secara analisa tuh masuk akal juga gitu loh. Secara analisa ya, kalau secara analisa ya, kita lihat di sini ada CSAK. Iya kan? Ada CSAK. Kalau kalian ingat CSAK itu tujuannya kemana guys? Tujuannya adalah ke area top BB karena ini CSAK buy, ya kan? Nah setelah sampai di top BB dia nggak mampu nembus guys. Kalau nggak mampu nembus ya dia akan kembali dulu. Entah dia kembali untuk membentuk re-entry, ya. Entah nanti dia itu setelah CSAK
ke atas nggak mampu menembus, terus re-entry, terus baru naik lagi, atau ya, atau kemungkinan kedua, karena setelah CSAK ini dia naik ke tujuannya, yaitu area top BB, nggak mampu nembus, dia turun untuk langsung membuat CSAK. Dan di sini kalian bisa lihat guys, setelah dia tidak mampu menembus ya, setelah ini ada CSAK, kemudian dia naik dan tidak mampu menembus area top BB di area sini, dia langsung turun membentuk CSAK di candle yang ini. Ya kan? Setelah CSAK ini kenapa? CSAK sell. Berarti tujuannya kemana guys? Tujuan dari CSAK sell adalah ke area low BB. Dan di sini kalian bisa lihat dia sudah sampai juga ke low BB. Bahkan dia membuat momentum yang baru. Di sini membuat momentum. Setelah membuat momentum ya, setelah membuat momentum, dia langsung membuat re-entry di area sini. Ya kan, di area sini. Setelah membuat re-entry ya, setelah membuat re-entry, dia turun lagi. Turun lagi sampai ke sini. Nah, ini sekarang sedang kemungkinan akan membuat re-entry lagi untuk melanjutkan penurunan. Itu guys, jadi maksud saya apa ya, walaupun ada perkembangan geopolitik yang tidak stabil gitu ya, tapi misalnya drop ya, gold atau bitcoin atau apapun itu, ketika drop dia tuh pasti akan tetap mengikuti analisa guys. Jadi nggak mungkin dia itu, bukan nggak mungkin ya, mungkin saja, tapi bukan ini ya, jarang dia itu bener-bener sampai drop langsung jauh kayak gini guys. Ya itu pernah tapi jarang banget ya. Yang ada itu seringnya ya tetap dia mengikuti pelan-pelan gitu guys. Misalkan drop, ya dropnya lumayan drastis ya. Misalnya misalnya kayak ini guys. Kayak ini ya, dari CSAK ini sampai ke sini kan drastis ya. Tapi ketika dia mau lanjut penurunan, dia itu tetap membuat re-entry dulu gitu guys. Nah, di sini kan kita bisa entry itu, bisa entry sell. Ini untuk lanjut penurunan gitu guys. Jadi nggak langsung turun yang begitu-begitu banget gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya walaupun ada perkembangan geopolitik yang mungkin kurang terlalu bagus ya, tapi saya rasa tetap analisa tetap bisa digunakan guys, dan tetap itu yang saya gunakan ya untuk profit selama ini. Nah, di situ tadi kalau kita lihat di monthly guys, kita kembali ke monthly ya. Di sini kalau kita lihat ini ada beberapa candle guys. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 6 ya guys ya. Jadi kemungkinan kalau kita menurut perkembangan selanjutnya itu masih kurang kurang 3 ya, jadi 3 bulan lagi. Tapi kan ini jarang ya guys ya. Kalau kalian lihat ini tadi 9. Tapi sebelum-sebelumnya itu jarang sampai ada 9 candle gitu guys. Biasanya udah turun lagi gitu kan. Kayak di area sini. Ini cuman beberapa candle udah ada merah. Ini beberapa candle ada merah lagi. Jadi nggak tentu gitu guys. Dan kalau kalian lihat intinya di sini tuh belum ada re-entry ya di Monday. Jadi kita perlu hati-hati walaupun kita nggak tahu ya re-entry-nya kapan. Nah, terus di weekly juga dia masih sideways saja guys, tapi setelah sideways dia udah mampu menembus ya. Kalian kalau lihat di sini ada semacam, kalau kalian pakai support resistance atau apa gitu ya, di sini semacam ada apa? Ada base kan guys. Terus base-nya itu sudah berhasil ditembus di area ini. Ini kan candle yang saya tandai kuning ini, dia kan CSAK ini guys. Ya, dia CSAK karena dia close-nya kan di atas sini ya. Dia close melewati mid BB dan melewati semua MA. Dan apakah ini valid CSAK-nya, kita akan lihat di time frame daily guys. Kalau di daily ada momentum berarti CSAK-nya ini valid. Nah, kalian bisa lihat ya ada momentum ya di setelahnya ini. Nah, setelah momentum ini guys, itu yang saya membuat saya cukup yakin untuk naik itu karena setelah momentum guys ya, setelah momentum dia membuat re-entry guys, membuat re-entry di sini. Dan kemarin ada sekitar 3 hari berarti guys ya, kalau kalian lihat ada di ini guys, di candle yang ini sini ini ya, tiga candle terakhir dia tuh tidak mampu menembus area mid BB guys. Jadi yang ini close-nya di sini, ini close-nya di sini, ini close-nya di sini, tapi nggak ada yang mampu close di bawah mid BB gitu guys. Selama nggak ada CSAK di area sini, maka ini re-entry-nya masih valid ya guys ya. Walaupun di sini ada ekstrim ya, tapi ini ekstrim yang kemungkinan akan membuat TP wajib dan MHV dulu. Jadi kayak gini ya, ini kan momentum bersamaan dengan ekstrim. Dia turun di sini ya untuk membuat re-entry sekaligus TP wajib. Nah, dia kemungkinan akan naik ke area sini, guys. Ke area sini. Kalau di sini dia tidak mampu menembus top BB, ya dia akan terjun lagi, guys. Kemungkinan akan membuat CSAK. Tapi kalau dia membuat TP wajib di sini dan besok atau mungkin ya minggu ini dia mampu untuk break ke top BB, maka dia akan lanjut naik untuk membuat ATH ya guys ya. Akan naik tinggi banget nanti guys. Kemudian dia akan turun membuat re-entry dan akan lanjut kenaikan. Jadi sebenarnya kuncinya itu di area top BB daily ini guys, di area top BB daily ini. Ini harus benar-benar dipantau ya. Terus apakah nggak bisa entry sekarang? Bisa guys, saya udah entry ya sekarang, saya udah entry, akan saya tunjukkan ya. Di sini kalian bisa lihat ya guys ya, saya entry cukup banyak layernya guys. Sini kalian bisa lihat. Oke, di sini saya entry cukup banyak ya guys ya, sedang minus ya, $74, minus 74. Saya nggak tahu besok akan apa ya, akan minus atau enggak, tapi saya entry cukup banyak guys layernya di sini.
ya. Karena ini saya meresikokan semuanya 4.000. Kemarin kita loss sekitar 1.700 ya guys ya di gold, dan ini saya rasa masih akan naik guys. Saya rasa masih akan naik. Oke, kita kembali saja ke analisanya ya. Ini saya cuma pengen menunjukkan bahwa saya juga entry gitu guys. Saya ikut entry juga. Nah, di sini guys, setelah dia membentuk re-entry di area daily di sini, untuk memvalidkan re-entry ya, kalau yang untuk cara aman adalah kita menunggu momentum di time frame ketiga ya guys ya, di time frame H1 ya. Kita coba pakai cara aman dulu. Kita akan coba lihat di H1 guys, apakah sudah ada momentum. Nah, di sini belum ada momentum ya guys ya, tapi sudah ada CSAK, yaitu di candle sini. Nah, setelah CSAK itu saya kemarin entry ya, saya kemarin entry, dan setelah CSAK di H1 ini, dia sekarang sedang membuat re-entry CSAK di area sini. Paham ya? Jadi di H1 ini ada struktur yang bagus banget, guys. Kan awalnya gini, guys. Awalnya gini ya. Cara kita menganalisa itu gini. Di daily ya, di daily kan sekarang sedang ada ini. Sedang maaf, di daily kan sedang ada re-entry kan? Ya, sedang ada re-entry di area sini. Ini kan re-entry apa? Ini kan re-entry buy, guys. Kalau ada re-entry buy, berarti maksudnya kita ini di time frame daily kita sudah mendapatkan bahwa ini kemungkinan akan naik karena ada re-entry buy gitu. Nah, karena akan naik, maka kita tidak akan sell guys di time frame bawahnya. Jadi kita hanya akan mencari setup untuk buy di time frame kecil guys, misal di H1 atau H4 kayak gitu loh. Kita tinggal mencari saja setup untuk buy gitu. Nah, ini di H1 ada setup yang bagus banget guys, bagus banget. Kalian kalau belum entry, saya sarankan, bukan saya sarankan ya, kalian bisa entry guys. Takutnya saya menyarankan nanti malah loss gitu ya. Tapi di H1 ini ada setup yang bagus banget. Ini datang dari struktur lengkap kalau kalian perhatikan guys. Ini membuat momentum ya di sini ya. Dia membuat momentum sekaligus ekstrim, ya kan? Setelah ekstrim dia membuat TP wajib, setelah itu MHV, setelah itu CSAK, dan setelah CSAK dia membentuk membentuk re-entry. Wah, ini salah satu setup terbaik guys di BBMA. Jadi ketika membentuk struktur yang lengkap kayak gini, dan ini kan bagus banget ya, ekstrim, TP wajib, MHV, CSAK, langsung sekarang sedang membuat re-entry setelah CSAK di H1. Makanya saya tadi masuk cukup banyak ya, kalian lihat kan tadi saya masuknya itu ada, mungkin kalau di total mungkin sekitar 1 lot lebih tadi ya, lumayan banget, banyak banget gitu guys. Saya meresikokan semuanya itu $4.000 itu guys. Nah, di sini ya, di sini kenapa ya? Karena ini bagus banget guys kalau menurut saya. Jadi apa ya? Kalau saya nggak tahu ya guys ya, kalian lihat ya di sini direkam ini jam 15.16, berarti harusnya di Indo sekitar jam jam 7 malam kayaknya sekarang guys. Dan ini market masih tutup ya. Dan ini kemungkinan kalau menurut saya dia akan naik guys, akan naik ini. Kita nggak tahu ya besok atau lusa, karena Senin itu kan hari biasanya Senin itu tidak terlalu ini ya guys ya, tidak terlalu volatile ya. Jadi market itu kayak masih baru buka, masih pemanasan atau apa gitu. Tapi saya rasa sudah akan naik guys. Tapi ya kalau kita menggunakan time frame daily tadi untuk memvalidkannya, kita kan nunggu momentum di H1 ya, momentum di time frame ketiga ya. Dan ini kalau kalian mau yang aman ya berarti kalian nunggu momentum dulu guys di H1 yang merupakan time frame ketiga dari daily ya. Ini kan udah membuat CSK di area sini, dia naik kemudian turun. Nah, nanti kalau dia buat momentum buy di sini kemudian re-entry, nah kalian bisa masuk di re-entry area sini ini guys. Ini kalau kalian mau aman ya, kalau kalian mau aman. Atau kalau kalian mau menggunakan ini, kalau saya di platform saya belum entry guys. Tadi itu bukan akun platform ya. Kalau akun platform saya itu, kalian kan tahu ya guys ya, strategi yang saya gunakan di akun platform. Kalian bisa buka di playlist strategi yang saya gunakan. Di situ tuh ada video yang saya rasa 40-an menit ya guys ya, yang thumbnailnya itu tulisannya saya bongkar semuanya gratis itu. Dan di situ kan kalian tahu ya, saya akan apa guys, akan entry ketika di time frame kedua itu ada CSAK. Jadi misalnya di sini di daily kan sedang ini, sedang apa? Sedang re-entry ya, sedang re-entry di area sini. Maka saya akan menunggu CSAK di time frame kedua guys, yaitu di H4 ya. Jadi di H4 ini belum ada CSAK ya guys ya, karena candle hijau yang terakhir muncul ini belum mampu membuat CSAK guys. Walaupun di sini ada ekstrim ya. Di bawah sini ada ekstrim ya, di area sini ada ekstrim. Nah, nanti kalau udah ada CSK, saya baru akan narik Fibo ya guys ya. Jadi misalkan nanti ada candle hijau di area H4 ini yang close di atas ini ya. Saya akan narik Fibo guys. Saya akan narik Fibo, dan ya Fibonya seperti biasa guys ya, 1:1. Kayak gini. Oke, di sini Fibonya ini Fibo standar saja guys ya, Fibo standar. Tapi kalau yang saya gunakan, saya tambahin level 2 ya guys ya. Kalian tahu ya guys ya. Nah, ini ya guys ya, saya pakai 1:1 saja. Ini kalau di akun platform ya guys ya. Misalnya di akun 100.000 saya meresikokan sebanyak $1.500 guys, biasanya 1,5% ya saya biasanya. Ya nanti saya akan entry di level ini,
level yang satu ini akan saya taruh di body close CSAK ya guys ya, kalau terbentuk CSAK, dan TP-nya nanti di area sini. TP-nya ya masih aman lah guys, masih belum ATH ya. Kita akan nunggu ya. Jadi saya ada akun yang untuk agresif ya. Jadi akun itu jangan digabung-gabung ya guys ya. Misal yang ini untuk entry agresif, ini entry di ekstrim, kemudian ini yang khusus entry yang aman gitu. Yang kalau yang aman kan kita menunggu CSAK di time frame kedua. Tadi di awal saya bilang untuk memvalidkan yang aman ya ketika ada re-entry time frame pertama, kalau tadi daily itu kan menunggu momentum di time frame ketiga yaitu H1. Tapi kalau kalian ingat guys, momentum di H1 itu kan berarti dia CSAK di H4, ya kan? Jadi sama saja guys, saya menggunakan CSAK di H4 atau momentum di H1 itu sebenarnya sama aja gitu. Tapi saya lebih milih CSAK di H4 guys, supaya jelas ya di area sini nanti. Kalau ini ada CSAK, nanti saya akan narik Fibo dan akan lanjut kenaikan. Jadi intinya apa ya? Intinya menurut saya ini udah positif banget akan naik sih guys kalau secara teknikal ya. Kecuali besok ada news besar gitu. Tapi kalau secara teknikal ini udah hampir pasti akan naik jauh guys. Ya mungkin dia akan inilah guys. Ini kan ketika dia sedang buat re-entry ya, kemungkinan dia akan terjun dikit lah. Mungkin akan kelewat dikit kayak gini baru akan naik lagi. Tapi yang jelas besok akan naik sih guys. Kalau kalau ini ya, kalau prediksi saya ya guys ya. Prediksi saya akan terbang sih gold guys. Prediksi saya. Karena ya secara analisa akan terbang guys. Tapi apakah saya entry? Saya sudah entry ya tapi kalau di akun platform saya belum entry guys. Saya akan menunggu ada candle H4 yang close di atas top BB ini. Apa di atas mid BB. Kalau udah ada baru nanti saya akan narik Fibo ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, dan nanti saya akan langsung entry di situ guys. Oke, saya rasa cukup sekian ya guys ya. Jadi kalau kalian mau entry, karena tinggal cari kesempatan entry guys. Kalau saya sarankan kalian bisa entry langsung sih di H1 tadi, karena di H1 sedang membuat re-entry setelah CSAK ya. Atau kalian mau scalping di M15, kalau scalping besok di sesi US aja ya guys ya, jangan di sesi Asia ya, karena bahaya ya. Biasanya tidak terlalu volatile. Jadi nanti kalian tinggal cari lah, misal nanti ada momentum di area M15 ini, setelah momentum ya, misalkan dia naik buat momentum, terus dia buat re-entry, kalian bisa masuk dan akan terbang lagi re-entry-nya di area sini. Tapi ingat guys, re-entry itu dia nggak lanjut seperti ini ya. Tapi re-entry itu biasanya dia akan turun sideways dulu kayak gini. Akan tembus sedikit, balik lagi kayak gini. Baru nanti akan lanjut kenaikan ya guys ya. Jadi sabar lah mainnya sabar. Oke guys, saya rasa cukup sekian dulu analisa gold untuk besok ya. Semoga ini membantu guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.